Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Karisa Damayanti, mahasiswi IAIN Salatiga, Program Studi Sejarah Peradaban Islam, SPIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembaharuan Islam di Mesir. Namun sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Faidi yang telah mengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern, yang sangat luar biasa bisa mengampu teman-teman semua, karena semester 3 ini kami harus melaksanakan kuliah secara daring. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pembaruan Islam di Mesir. Namun saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah Mesir. Sejarah Mesir secara historis dapat kita lihat ketika Mesir berada pada kekuasaan Romawi Timur dengan Bizantium sebagai ibu kotanya, yang merupakan awal kebangkitan Mesir di abad permulaan Islam yang berkembang menjadi kota dan negara tujuan setiap orang. Mesir sendiri menjadi sangat menarik pada masa kekuasaan Romawi tersebut karena ia mempunyai potensi yang secara tradisional telah berakar di Mesir. Kemudian Mesir menjadi wilayah Islam pada zaman Umar bin Khattab pada 640 Masehi. Selanjutnya saya akan menjelaskan peranan Mesir. Yang pertama, sentral pengembangan Islam di Afrika dan batu loncatan pengembangan Islam di Eropa lewat Selat Gibraltar. Yang kedua, menjadi kekuatan Islam di Afrika, menjadi kekuatan militer dan ekonomi. Yang ketiga, napak tilas Nabi Musa. Yang keempat, Mesir menjadi wilayah penentu dalam pergulatan Islam. Setelah kehancuran Islam di Baghdad, Mesir tampil dengan perpolitikan baru bersama kerajaan Fatimiyah. Mesir bersama Daulat Bani Fatimiyah yang didirikan oleh aliran atau sekte Syiah telah memberikan isyarat adanya kekuatan Islam di saat Islam mengalami kemunduran. Statement tersebut bukanlah sebuah apologi karena bukti dari eksistensi kerajaan tersebut saat ini masih dapat kita jumpai, yaitu berdirinya Universitas Al-Azhar. Ketika melacak sejarah Mesir, bisa lebih menarik ketika kita membahas munculnya dinasti Fatimiyah yang membangun Universitas Al-Azhar sebagai perguruan tinggi Islam besar tertua yang dianggap mewakili peradaban dan basis ilmiah intelektual pasca klasik sampai modern. Ketika melacak sejarah Mesir, sangat menarik jika membahas tentang dinasti Fatimiyah saat mendirikan Universitas Al-Azhar, yaitu universitas tersebut adalah sebuah universitas Islam besar tertua yang dianggap mewakili peradaban dan basis ilmiah intelektual pasca klasik sampai modern, yang kini dianggap masih ada dan tidak terhapus oleh keganasan perang. Berbeda dengan Universitas Nizamiyah di Baghdad yang hanya tinggal kenangan. Setelah keruntuhan Baghdad, Al-Azhar dapat disimbolkan sebagai hasanah pewarisan bobot citra keagamaan yang cukup berakar di dunia Islam. Tonggak inilah yang membawa Mesir memiliki aset potensial di kemudian hari dalam gagasan-gagasan modernisasi. Kemudian, ketika Napoleon Bonaparte menginjakkan kakinya di Mesir pada tahun 1798, Mesir berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Pada saat itu, negeri Mesir terbelah oleh dua kekuatan yang saling menghancurkan, yakni kekuatan Mamluk yang berkuasa secara turun-temurun sejak abad ke-13 dan kekuatan yang didukung oleh pemerintahan Utsmani di Istanbul. Pada saat Napoleon Bonaparte datang, dia membawa pasukan yang kuat dan membawa para ilmuwan dengan seperangkat peralatan ilmiah untuk mengadakan penelitian. Di samping kemajuan teknologi yang dibawa Napoleon, ia juga membawa ide-ide baru yang sering disebut dengan Revolusi Perancis. Revolusi Perancis terdapat 3 ide di dalamnya. Nomor 1 adalah sistem pemerintahan republik. Kepala negara dipilih dalam waktu tertentu
tunduk dengan Undang-Undang Dasar bisa dijatuhkan oleh parlemen, sementara yang berlaku waktu itu sistem pemerintahan raja absolut selama hidup diganti oleh anaknya, tidak tunduk kepada konstitusi atau parlemen karena keduanya tidak ada. Yang kedua, ide persamaan atau egaliter. Kemudian yang ketiga, ide kebangsaan orang Perancis dan kaum Mamluk datang ke Mesir merupakan suatu bangsa. Kemudian ada orang sipil Perancis yang datang ke Mesir untuk mengembalikan kekuasaan Porte. Di antara keberhasilan yang telah dicapai orang sipil tersebut adalah yang pertama, dia membuat saluran air di lembah Sungai Nil sehingga hasil pertaniannya berlipat ganda. Yang kedua, di bidang sejarah ditemukan batu berukir yang terkenal dengan Rosetta Stone. Yang ketiga, di bidang pemerintahan merambahnya ide sistem pemerintahan yang kepala negaranya dipilih dalam waktu tertentu dan tunduk pada perundang-undangan. Hal ini tentu saja sulit diterima oleh para penguasa pada saat itu. Hal inilah yang membuka mata para pemikir-pemikir Islam untuk melakukan perubahan meninggalkan keterbelakangan menuju modernisasi di berbagai bidang di Mesir, khususnya bidang pendidikan. Upaya pembaharuan dipelopori oleh Muhammad Ali Pasha, kemudian diikuti oleh pemikir-pemikir lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembaharuan di Mesir menurut John L. Esposito. Pembaruan ini dilatar belakangi oleh ortodoksi Sunni yang mengalami proses kristalisasi setelah bergulat dengan aliran Mu'tazilah, aliran Syiah, dan kelompok Khawarij yang kemudian disusul dengan Sufisme yang pada tahapan selanjutnya mengalami degenerasi. Mungkin banyak yang asing dengan kata degenerasi ya. Degenerasi sendiri di sini berarti kemerosotan oleh generasi selanjutnya. Kemudian pada saat abad peralihan 13 ke 14, seorang tokoh Ibnu Taimiyah yang melakukan kritik tajam sebagai reformis atau tajdid dengan seruannya agar umat Islam kembali kepada Al-Quran, Sunnah, serta mengalami kembali ijtihad. Kehadiran Napoleon ini sangat berarti bagi timbulnya pola pendidikan dan pengajaran Barat yang sedikit demi sedikit mengubah persepsi dan pola pemikiran umat Islam, dan ini sudah tentu akan melahirkan semangat pengkajian dan pembaruan dalam Islam. Jadi pada saat Napoleon ini sangat memberikan efek yang sangat positif di Mesir karena mengubah pola pendidikannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pembaruan di Mesir beserta pemikirannya. Yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha. Pemikiran Muhammad Ali Pasha adalah kekuasaan di Mesir dapat dipertahankan dengan kekuatan militer yang kuat yang dibentuk dengan ekonomi dan pendidikan. Maka dari itu, Muhammad Ali Pasha memperbarui dalam bidang militer dengan membuka sekolah militer. Yang kedua, dalam bidang pendidikan dengan membentuk Kementerian Pendidikan dan membuka berbagai sekolah. Yang kedua adalah Al-Tahtawi. Al-Tahtawi sendiri merupakan pelajar yang sungguh-sungguh dan tajam dalam pemikirannya. Dia adalah seorang pembawa pemikiran pembaruan yang besar, pengaruhnya di pertengahan pertama dari abad ke-19 di Mesir. Sebelumnya kan ada Muhammad Ali Pasha. Nah, di dalam gerakan pembaruan Muhammad Ali Pasha, Al-Tahtawi juga memainkan peranan. Ketika Muhammad Ali mengambil alih seluruh kekayaan di Mesir, harta orang tua Al-Tahtawi termasuk dalam kekayaan yang dikuasai itu. Ia terpaksa belajar di masa kecilnya dengan bantuan dari keluarga ibunya. Ketika berumur 16 tahun, ia pergi ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Setelah 5 tahun menuntut ilmu, ia selesai dari studinya di Al-Azhar pada tahun 1822. Al-Tahtawi adalah seorang pelajar yang sangat tekun dalam persoalan terkini di Mesir. Dia membahas tentang itu dan ulah perpolitikan yang mendominasi Barat dari berbagai segi yang berbahaya bagi Islam.
Pada saat itu juga timbul pemikir Muslim abad modern, yaitu pada tahun 1115 Hijriah atau setara dengan 1700 Masehi. Pemikir-pemikir Muslim tersebut adalah yang pertama, Jamal al-Din al-Afghani pada tahun 1839 sampai 1873 yang merupakan peletak dasar gerakan pembaharuan agama. Yang kedua adalah Rifa'ah Tahtawi pada tahun 1801 sampai 1873 yang merupakan peletak dasar liberalisme. Kemudian yang ketiga adalah Shibli Samuel, yaitu penemu gelombang sekularisme. Sekian penjelasan tentang pembaruan Islam di Mesir. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.